Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadis Tumea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kita sering melihat bahwa orang berbuat jahat di depan mata kita, atau orang melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa hidup mereka lebih baik daripada kita. Nah, ini yang Mazmur ajarkan dalam kehidupan kita untuk kita belajar bersikap. Di dalam Mazmur 37 ayat yang 1 dan kedua berkata, dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Haleluya, Alkitab memberikan kita nasihat, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kenapa? Alkitab dengan jelas berkata, walaupun orang jahat ataupun orang fasik kelihatannya lebih diberkati atau lebih berjaya, tapi Alkitab berkata mereka akan segera lisut, mereka akan segera habis. Kenapa? Karena mereka akan mengalami yang nama hal-hal yang penghukuman yang daripada Tuhan. Nah, ini harus kita sadari bahwa orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang tidak akan selama-lamanya mendapatkan berkat. Tuhan akan segera membalikan keadaan kepada orang-orang jahat atau kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang berbuat curang tersebut. Hanya tinggal tunggu waktunya. Tapi Tuhan mau kita sebagai orang-orang benar atau orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, jangan marah kepada mereka dan jangan iri hati kepada mereka ini. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Walaupun kalau kita melihat keadaan ekonomi mereka lebih baik daripada kita, tapi sekali lagi Alkitab berkata, jangan marah kepada mereka, jangan iri hati kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan akan segera membalikan keadaan orang fasik dari keadaan yang baik kepada keadaan yang tidak baik. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan untuk menyikapi ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Ini harus kita imani bersama-sama. Alkitab dengan jelas bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, ini harus kita percayai bahwa Allah itu sanggup untuk memberkati kita. Kita harus tetap percaya walau keadaan kita sekarang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah kita sanggup untuk memberkati kehidupan saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Ini harus kita lakukan, yaitu apa? Bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya lakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, dua hal ini yang akan kita lakukan, maka saya percaya hidup kita pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Yaitu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat kepada kita. Yang kedua, kita harus melakukan bagian kita, itu bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Hasilnya Tuhan yang akan memberkati. Nah, jangan kita bermalas-malasan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Alkitab berkata tangan yang lambat maka kemiskinan akan datang seperti penyerbu, tapi tangan yang rajin akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mau mengingatkan kita kembali dalam Pemberi Harapan Pasti, tetap menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dialah sumber berkat dalam kehidupan kita. Tetap lakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berusaha sekeras mungkin, dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan iri hati, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Walaupun kehidupan mereka mungkin sekarang lebih dari kita, tapi jangan pernah marah, karena suatu saat nanti
tepat pada waktunya Tuhan, keadaan pasti akan berbalik. Saudara pasti akan lebih diberkati dari mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang penting di sini adalah tetap taruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia sanggup memberkati kita. Yang berikutnya adalah tetap bekerja dan berusaha sekeras mungkin, dan kita kembalikan hasilnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, jauhkan daripada kami iri hati melihat orang-orang fasik yang berbuat jahat dan berbuat curang. Biarlah kami fokus kepada Tuhan, yaitu kami tetap beriman bahwa Tuhan sanggup memberkati kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami akan tetap bekerja dan berusaha sekeras dan kekuatan kami, tapi kami serahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, ini kami Tuhan. Kami percaya hari ini kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.